Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agenda kedua saya, tugas individu, yaitu presentasi tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andi Rahman, ST. Angkatan 26, kelompok 3, nomor daftar hadir 29. Pendidikan terakhir saya S1 Teknik Sipil dari Universitas Lambung Mangkurat. Jabatan saya sebagai instruktur, di mana instruktur dari kejuruan bangunan. Dan unit instansi kerja saya Balai Latihan Kerja Amuntai. Nah, di sini saya mencari beberapa identifikasi masalah isu-isu yang ada di tempat kerja saya atau Balai Latihan Kerja Amuntai, dan saya menemukan beberapa isu. Yang pertama itu kurangnya kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Balai Latihan Kerja Amuntai. Yang kedua, tahap pemegangan peserta pelatihan belum bisa terlaksana maksimal karena kurangnya kerjasama dengan beberapa perusahaan. Yang ketiga, itu fasilitas dan prasarana pelatihan yang masih kurang memadai. Dan isu yang keempat, uji kompetensi dari asesor untuk mendapatkan sertifikat BNSP atau sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Pemerintah oleh peserta pelatihan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari beberapa isu tersebut, saya lakukan analisa tepisan masalah dengan metode APKL. Dari tabel berikut dapat kita lihat ada A itu artinya aktual. Artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di lingkungan atau di masyarakat. Dan P itu problematik. Artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusi secara komprehensif. Yang K itu khalayakan. Artinya isu tersebut bersangkutan dengan orang banyak. Dan yang L itu layak. Artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini saya menggunakan skala Likert untuk menganalisa masalah dengan metode APKL ini, di mana dari nomor 5 itu sangat besar, terus ke 4, 3, 2, sampai ke 1 itu sangat kecil. Nah, dari analisa ini, saya menyimpulkan pada isu kurangnya kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Balai Latihan Kerja Amuntai itu jumlahnya yang paling besar, sehingga menjadi prioritas utama. Kenapa? Sebab K3 ini sangat penting menurut saya, karena menyangkut nyawa. Jika diabaikan, ya sangat berakibat fatal. Terus, untuk prioritas keduanya, ada isu tentang tahap pemegangan peserta pelatihan yang belum bisa terlaksana maksimal karena kurangnya kerjasama dengan beberapa perusahaan. Dan juga prioritas kedua, uji kompetensi dari asesor untuk mendapatkan sertifikat BNSP oleh peserta pelatihan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan fasilitas dan prasarana pelatihan yang masih kurang memadai itu menjadi isu prioritas ketiga atau yang paling terkecil. Selain menggunakan analisis APKL tadi, saya juga menggunakan analisa tepisan masalah dengan metode OSG, di mana OSG itu urgent, paling serius, dan paling cepat pertumbuhannya, dan harus segera kita selesaikan. Sama juga menggunakan, di sini saya menggunakan skala Likert juga, dari angka 5 sampai ke angka 1. Dari analisa masalah tersebut, di sini saya menggunakan metode fishbone atau sebab mencari akar-akar sebab terjadinya isu-isu tersebut. Di sini saya mengambil isu yang paling besar menurut saya, yaitu kurangnya kesadaran
tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Balai Latihan Kerja Amuntai, di mana poin-poin dari akarnya saya ambil dari lingkungan kerjanya, instruktur, peserta pelatihan, peraturan dan tata tertib, materi pembelajaran, dan mindset. Untuk lingkungan, di sini saya menganalisa lingkungan di area sekitar atau di BLK yang tidak mendukung, seperti tidak adanya rambu-rambu keselamatan K3. Dan untuk instruktur, di sini saya rasa masih kurangnya peran aktif dan pengawasan dari para instruktur untuk menerapkan K3 di lingkungan. Dan untuk peserta pelatihan, mereka itu masih kurang pengetahuan dan kesadarannya tentang apa itu K3. Dan peraturan atau tata tertib, di sini tidak adanya peraturan atau tata tertib yang dipajang di lingkungan tentang K3 seperti fakta komitmen K3 bersama agar terciptanya zero incident. Dan materi pembelajaran tentang K3 masih tidak begitu diprioritaskan atau bahkan diabaikan. Dan mindset atau pola pikir masih belum tertanam kuat tentang berpikir untuk selamat. Dari metode Fishbone tadi, saya membuat tabel alternatif penyelesaian masalah, di mana saya mendapatkan isu yang saya ambil tadi kurangnya kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Balai Latihan Kerja Amuntai. Dan saya menyimpulkan penyebabnya dari metode Fishbone tadi, yaitu kurangnya pengetahuan peserta pelatihan tentang risiko pekerjaan yang dilakukan karena peran aktif para instruktur tentang K3 belum optimal dan kurangnya pengelolaan lingkungan yang disiplin akan K3. Nah, di sini beberapa tabel alternatif penyelesaiannya yang saya buat. Jadi yang pertama itu menurut saya untuk alternatif penyelesaiannya membuat lingkungan yang disiplin K3. Tahapan setiap alternatifnya yaitu pertama kita memajang beberapa rambu-rambu K3. Terus yang kedua membiasakan diri menggunakan APD atau alat pelindung diri. Dengan hasil yang diharapkan terciptanya lingkungan yang disiplin akan K3 dan pihak-pihak yang terkait, struktur, serta pelatihan, dan para staf yang ada di BLK. Terus yang kedua, alternatif penyelesaiannya saya memberikan pengetahuan dan praktik tentang K3 untuk para peserta. Mana tahapan setiap alternatifnya yaitu pertama memberikan induksi atau pembelajaran di tahap awal kepada seluruh peserta pelatihan tentang apa itu K3, apa itu peranan K3, apa pentingnya K3. Terus yang kedua tahapan alternatifnya itu menerapkan K3 pada lingkungan kerja, harus diterapkan. Dengan begitu hasil yang diharapkan seluruh peserta pelatihan memiliki bekal keahlian tentang K3 sehingga dapat terterapkan untuk tercapainya zero accident. Pihak yang terlibat untuk yang nomor 2 ini ada instruktur dan juga peserta pelatihannya. Terus untuk yang ketiga, alternatif penyelesaiannya yaitu membuat peraturan atau komitmen bersama K3 bersama, di mana tahapan setiap alternatif yang pertama membuat komitmen K3 bersama sebagai tekad bersama untuk terciptanya zero accident. Terus yang kedua, memajang peraturan dan komitmen bersama tadi di lingkungan kerja yang diharapkan hasilnya itu terpatuhinya peraturan yang dibuat bersama sehingga menimbulkan mindset atau pola pikir untuk berpikir selamat. Pihak yang terkait, instruktur, peserta pelatihan, dan seluruh staf BLK. Nah, kesimpulan dari tugas agenda ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa setiap masalah yang kita hadapi dalam dunia kerja kita dapat kita analisis penyebab dan penyelesaiannya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan kita. Dengan beberapa metode tersebut, kita dapat langsung mencari dan menerapkan penyelesaian masalahnya tersebut.
Mungkin sekian dari saya. Atas kekurangan atau kehilafan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah,